Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Najirah dengan nomor induk mahasiswa 192100080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar bahasa. Sebelum kita membahas materi tentang teori belajar bahasa, alangkah baiknya jika kita membahas terlebih dahulu satu persatu pengertian dari teori, pengertian dari belajar, dan pengertian dari bahasa. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari teori. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Jadi teori ini adalah pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian. Nah, di dalamnya itu tentunya didukung juga oleh data-data dan argumentasi. Nah, jadi ciri teori yaitu untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan juga menjelaskan tentang fakta. Contohnya, kenapa sih air laut itu asin? Menurut teori bahwa air laut asin karena air hujan melarutkan mineral dan melepaskan garam dari bebatuan di darat yang kemudian dibawa oleh sungai ke laut. Nah, sehingga ketika cahaya matahari menghangatkan air laut, air menguap dan garam tertinggal. Nah, sehingga membuat air laut terasa asin. Dengan teori-teori ini, kita bisa menjelaskan fakta bahwa kenapa air laut itu asin. Seperti itu. Ini teori menurut Ellis. Yang pertama, mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan tentang fakta. Contohnya, fakta bahwa mengapa air laut itu asin. Seperti materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teori mengapa air laut itu asin. Kemudian yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi, misalnya kita bisa meramalkan pada tahun sekian akan terjadi fenomena apa. Nah, perkiraan itu tentunya kita dapatkan dari hasil penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mengendalikan, yaitu mencegah sesuatu supaya tidak terjadi dan mengusahakan supaya terjadi. Misalnya, jika pada tahun sekian akan terjadinya bencana alam, nah tentunya sebagai manusia kita harus mencegahnya agar tidak terjadi bencana alam tersebut. Belajar adalah acquiring or getting knowledge of a subject or a skill by study, experience, or instruction. Pemulihan ilmu melalui belajar, pengalaman, dan pelatihan. Jadi belajar itu tentunya kita dapatkan melalui pemulihan saat kita belajar, juga pengalaman dan juga pelatihan. Nah, dengan kata lain, teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa. Yang kedua, pengertian dari belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi, belajar itu adalah perubahan yang sifatnya itu permanen. Ketika kita belajar sesuatu, hasil yang kita dapatkan dari belajar itu akan terus kita ingat di dalam ingatan kita, sehingga belajar itu sifatnya permanen. Apalagi ketika kita sering mengulang pembelajaran, sehingga apa yang kita dapatkan akan menjadi ingatan-ingatan yang sifatnya permanen. Nah, ada tiga jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar behaviorisme. Dalam teori ini, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, belajar behaviorisme ini yaitu seperti kita belajar di dalam kelas. Nah, dengan menggunakan metode ceramah. Misalnya, guru memberikan stimulus kepada siswa dengan menerangkan materi dan menjelaskan materi tentang suatu pembelajaran. Nah, respon yang diberikan siswa yaitu siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua ada belajar generatif. Perubahan belajar yang disertai kemampuan berpikir bawaan yang dikembangkan. Jadi, kalau belajar generatif itu umumnya siswa ini sudah mengetahui sedikitnya tentang dasar-dasar apa yang akan mereka pelajari, sehingga dia itu belajar untuk mengembangkan hasil dari belajarnya.
sehingga apa yang dia misalnya pikirkan itu dapat dikembangkan kembali melalui belajar generatif atau belajar yang terus dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada belajar fungsional. Nah, belajar fungsional ini adalah pembelajaran karena ada kebutuhan terhadap sesuatu sehingga hasil dari pembelajaran sangat diinginkan. Misalnya, seorang siswa, dia itu ingin mengambil sekolah hukum. Nah, tentu saja materi-materi yang dia pelajari yaitu tentang misalnya tentang pasal-pasal dan hukum yang berlaku misalnya di Indonesia. Nah, dan dia akan mengesampingkan atau misalnya tidak terlalu belajar tentang ilmu-ilmu lain dan hanya fokus kepada pelajaran yang ingin dia ketahui. Prinsip belajar menurut Omar Hamali. Yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Kedua, harus direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu. Ketiga, guru menciptakan pembelajaran buat siswa. 4. Memberikan hasil tertentu buat siswa. 5. Hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol dengan cermat. Dan keenam, sistem penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Berbahasa dan berpikir merupakan ciri utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk mulia karena selain juga bisa berbahasa, tetapi manusia juga bisa berpikir. Nah, sehingga selain disebut sebagai makhluk mulia, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, bahasa itu merupakan alat interaksi, alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada sesama masyarakat untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Nah, setelah kita memahami tentang teori belajar dan bahasa, nah sekarang kita menuju pengertian teori belajar bahasa. Apa sih teori belajar bahasa itu? Teori belajar bahasa adalah serangkaian pendapat, asas, hukum, cara, dan aturan berdasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi yang mampu menghasilkan dan memperoleh kepandaian serta ilmu sehingga mengalami perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk berinteraksi. Singkatnya bahwa teori belajar bahasa adalah teori yang mengenai bagaimana manusia itu mempelajari bahasa dan bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Seperti awalnya dari tidak bisa berkomunikasi menjadi bisa berkomunikasi karena mereka belajar tentunya dan belajar bahasa. Dengan kata lain bahwa teori belajar bahasa adalah teori mengenai bagaimana manusia mempelajari bahasa. Dari yang awalnya tidak tahu bahasa, kemudian menjadi tahu, dari yang tadinya tidak berkomunikasi, menjadi bisa berkomunikasi, karena adanya bahasa. Nah, sehingga setelah kita mempelajari bahasa, kita dapat melakukan komunikasi dengan baik. Seperti itu. Kemudian, ada teori belajar bahasa. Fungsi teori adalah untuk membantu kita mengerti dan mengorganisasi data tentang pengalaman dan memberikan makna yang merujuk dan sesuai. Di sini ada 6 teori belajar bahasa. Yang pertama ada behaviorisme, ada nativisme, kognitivisme, fungsional, konstruktivisme, dan humanisme. Oke, kita akan bahas satu persatu pengertian dari teori-teori belajar bahasa yang sudah saya cantumkan di sini. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teorinya memusatkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Jadi teori ini seperti teori seperti kita melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan metode ceramah. Guru menyampaikan materi. Nah, materi ini nanti disebut stimulus karena guru memberikan materi dan menjelaskan materi kepada seluruh siswa yang ada di kelas, dan respon yang diberikan siswa yaitu siswa dapat memahami
apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Teori behaviorisme ini ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi, teori ini lebih menekankan kepada perilaku manusia saat mereka jadi teori ini lebih menekankan kepada perilaku manusia saat mereka dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, teori ini menggunakan pengukuran. Maksud pengukuran di sini yaitu untuk melihat sudah sampai manakah perubahan tingkah laku, sebab pengukuran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melihat perubahan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, teori ini memandang individu hanya dari jasmani dan mengabaikan aspek-aspek mental. Bahwa di teori behaviorisme ini mereka tidak mempercayai adanya bakat, kecerdasan, minat pada seorang murid. Mereka memandang bahwa manusia itu sama-sama dapat berubah karena mereka belajar dan mempunyai pengalaman. Yang kedua yaitu teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Berbeda dengan teori behaviorisme tadi, bahwa teori itu mengatakan mereka tidak percaya adanya bakat, adanya kecerdasan, ataupun minat. Nah, di teori nativisme ini, mereka mempercayai bahwa setiap manusia yang lahir ke bumi ini, mereka sudah mempunyai bakat. Mereka sudah dilahirkan dan mempunyai bakat, terutama untuk memperoleh dan mempelajari bahasa. Perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan, bahwa seorang anak lahir dengan piranti bawaan dan segudang potensi bawaan untuk memperoleh bahasa. Misalnya, pada anak yang berusia 2,5 tahun, mereka sudah mampu membedakan bunyi bahasa yang berasal dari alat ucap manusia dengan bunyi lain, seperti bunyi hewan. Nah, jadi setiap anak pada usia 2,5 tahun normalnya sudah bisa membedakan apa itu alat ucap manusia dan bunyi-bunyi hewan. Seperti misalnya ketika seseorang dipanggil namanya, mereka akan melihat atau misalnya menengok, dan mereka juga akan mengetahui misalnya bunyi-bunyi hewan seperti bunyi hewan kucing, tokek, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan ataupun tingkah laku. Jadi, teori kognitivisme ini adalah hasil interaksi dirinya sendiri dengan lingkungan. Nah, nanti akan menghasilkan perubahan-perubahan ataupun perubahan ini bisa bersifat perubahan pengetahuan ataupun juga perubahan tingkah laku. Konsep sentral dari pendekatan ini yaitu kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif sang anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Nah, jadi teori kognitivisme ini adalah teori yang adalah teori yang mengungkapkan bahwa seseorang dapat berbahasa karena sudah memiliki kematangan secara kognitif. Penerapan teori ini yaitu guru harus memahami bahwa murid bukan orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan setiap individual murid agar tercapai keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam teori ini, bahwa seorang guru tidak boleh menganggap bahwa murid-murid ini adalah orang dewasa yang misalnya diberi sesuatu itu langsung hafal atau langsung mengingatnya, tetapi harus diberi dengan perlahan agar murid-murid tersebut dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu teori fungsional. Teori fungsional ini memandang bahwa bahasa merupakan kekayaan kognitif dan efektif dengan kemampuan yang dapat dijangkau, namun seluruhnya dapat dipahami melalui kemampuan bahasa. Teori fungsional ini menekankan pandangan bahwa bahasa merupakan perwujudan kemampuan kognitif dan efektif untuk menyiasati dunia dan untuk diri sendiri. Perkembangan bahasa menentukan makna saat anak belum sempurna mengatakan sesuatu dengan bahasa yang belum lengkap, namun semuanya dapat dipahami oleh orang dewasa. Contohnya, seorang anak yang berumur 1,5 tahun ataupun 2 tahun, umumnya mereka belum bisa mengucapkan huruf R dengan jelas, sehingga huruf R akan digantikan dengan huruf L. Misalnya, saat mereka ingin sesuatu, mereka cenderung akan mengungkapkan, misalnya mereka itu ingin es krim. Nah, seseorang yang belum sempurna dalam bahasanya pasti akan mengucapkan ingin es krim. Nah, jadi huruf R diganti dengan huruf L. Nah, tetapi para orang dewasa itu mengerti bahwa oh ya, anak ini ingin es krim, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Teori ini percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Jadi di dalam teori konstruktivisme ini, mereka itu belajar untuk membangun pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu untuk dirinya sendiri. Teori konstruktivisme ini mempunyai beberapa konsep umum seperti yang pertama, belajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Jadi mereka itu membina pengetahuan. Nah, jadi mereka belajar setelah mereka itu mempunyai pengalaman belajar sebelumnya. Jadi mereka mempelajari apa yang sudah mereka ketahui. Kemudian yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Jadi di dalam teori ini bahwa mereka itu ditekankan untuk mencari pengetahuan mereka secara sendiri ataupun secara mandiri. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Jadi mereka dapat menghubungkan antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Jadi nanti siswa akan saling mengkaitkan proses pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru, sehingga nanti akan dihasilkan pengalaman-pengalaman yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu teori humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Dalam teori humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Maksud memanusiakan manusia di sini berarti bahwa tujuannya itu untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Ciri-ciri teori humanisme yaitu menekankan perkembangan yang positif. Kemudian belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa harus mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Jadi, kalau menurut teori humanisme ini, bahwa mereka itu harus menekankan kepada pribadi yang positif. Nah, siswa juga dianggap berhasil dalam teori ini jika mereka bisa memahami lingkungan sekitarnya dan juga memahami dirinya itu sendiri dan memahami dirinya sendiri. Seperti itu. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan
mengatakan bahwa dalam proses belajar bahasa dapat ditinjau dari berbagai teori yang semuanya itu masuk akal. Nah, yang terpenting bagi kita, dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu kesulitan bagi mereka yang sedang belajar bahasa, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan mereka seperti yang kita harapkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar bahasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.